kita akan bahas tentang introspeksi. Kenapa ada introspeksi atau kenapa ada muhasabah? Karena ini adalah salah satu metode untuk mengatasi penguasaan nafsu amaratun bisu atas hati kita. Muhasabah itu pentingnya adalah untuk mengatasi apakah nafsu amarah atau amaratun bisu itu menguasai kita apa tidak. Karena kalau tidak muhasabah ya kita tidak akan pernah tahu gitu bahwa kita itu sedang dikuasai oleh siapa. Nah, ini pentingnya introspeksi itu di situ. Misalnya kok ada seorang mengalami satu musibah, itu harusnya ya menurut Quran itu tidak bisa menyalahkan orang lain tapi disalahkan diri sendiri. Itu dalam bahasa Quran itu begitu. Nggak ada orang lain salah, itu nggak ada. Yang ada adalah dirinya sendiri. Kalau orang lain itu sebab, ya bisa jadi, tapi tetap yang salah dirinya sendiri. Sampai pada ayat-ayat jihad itu, kekalahan-kekalahan itu, sampai Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum gitu. Ini kenapa kok saya jadi perangnya kalah gitu. Allah pun mengatakan, katakan, nggak usah nyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Sampai seperti itu masalah bab jihad, masalah bab apa saja. Itu disuruh menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang suka menyalahkan orang lain itu, dia tidak akan pernah tahu tentang salahnya sendiri. Karena apa? Selalu mencari kesalahan orang, tidak akan pernah dia temukan kesalahannya sendiri. Tapi kalau misalnya dia selalu mencari kesalahan sendiri, maka dia akan temukan banyak kesalahan, lalu di situ akan ada yang namanya perbaikan. Nah, ini luar biasa ya. Itulah pentingnya muhasabah atau introspeksi diri. Dalam salah satu hadis ketika ditanya oleh sahabat, manil kayyisu ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah gitu. Kalau kita ditanya tentunya akan menjawab, oh orang yang cerdas itu kalau misalnya ada perkalian dia langsung bisa jawab, ada pertanyaan dia langsung bisa jawab, pertanyaan apa saja. Bukan begitu. Ketika Rasulullah ditanya manil kayyisu ya Rasulullah, ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikron wal istidadalahu, artinya adalah banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri menuju kematian, karena kematian itu hak pasti. Jadi justru banyak orang itu melalaikannya di sini. Mempersiapkan mati itu malah tidak ada, malah justru hari ini persiapannya ada persiapan dunia kan. Bagaimana mempersiapkan saya nanti punya rumah, nanti anak saya seperti apa, istri saya bagaimana, kan begitu. Kalau kita bicara tentang masalah persiapan, orang lebih banyak mempersiapkan masalah hidup ini gitu daripada hidup setelah mati. Inilah pentingnya ada introspeksi di situ. Nah, orang yang cerdas itu dia visinya ke depan. Nah, visi ke depannya itu adalah ya setelah mati itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, ketika Rasul ditanya tentang manil kayyisu, jawabannya adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz manittaba'al nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Yaitu orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya. Nafsu itu apa? Keinginannya, mengendalikan keinginan-keinginan dunianya dan beramal untuk persiapan setelah mati. Ini orang yang cerdas. Kebalikannya berarti apa? Dungu. Dalam bahasa hadisnya wal ajiz. Ajiz itu dungu. Kalau di sini lemah akal, yaitu apa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginan, apa sajalah keinginan itu. Keinginan dunia maksudnya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah agar Allah mengampuni. Jadi begini, dungu itu dia melakukan satu kesalahan, dosa, maksiat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan nafsunya. Lalu kemudian dia minta kepada Allah agar diampuni, agar diberkahi rizkinya. Ya tidak mungkin. Wong permintaannya tidak sama dengan perbuatannya. Yang klop itu kalau permintaannya sesuai dengan perbuatannya, itu baru klop. Allah pasti kasih. Lah kelemahan kita itu di situ. Kita maunya masuk surga, tapi amalan-amalannya tidak menunjukkan dia itu membuat Allah itu suka, kemudian agar ridho, lalu biar dimasukkan surga. Tidak begitu. Ini kan sebuah kesalahan di situ. Makanya kalau tidak ada introspeksi kan tidak ngerti. Nah, introspeksi itu diantaranya di sini nih, di majelis-majelis ilmu itu ada tempat introspeksi. Oh ternyata saya salah kalau berlaku seperti ini, harusnya begini. Itu namanya introspeksi. Kalau sudah tahu kesalahannya lalu kemudian dilakukan terus, lalu kemudian tidak pernah minta ampun, kemudian pengen masuk surga, ya nggak bisa. Allah itu kalau misalnya kita minta, kita akan dikasih. Kalau nggak minta ya nggak dikasih. Mengapa terus menerus kita harus ada permintaan? Itu ya di situ. Kemudian ada satu riwayat yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, seorang sahabat Nabi ya, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Artinya apa? Hitunglah dirimu sebelum kamu itu dihitung. Kalau saya lihat misalnya apa sih yang ada di rumah yang tidak dipakai, itu dihitung sih sebelum nanti ditanya sama Allah. Kalau memang nanti suatu ketika bahasa saya ini, oh ini ada barang nggak tak pakai, daripada nanti saya ditanya sama Allah nggak bisa jawab, saya lebih baik tak keluarkan.
Kalau saya ditanya sudah saya sedekahkan, kan selesai jawabannya. Daripada itu tidak bermanfaat, maksudnya begitu. Wujudnya macam-macam, bisa baju, bisa sepeda, bisa apa saja gitu, bisa uang, bisa jadi ya, bisa emas, bisa perak, bisa kebun juga, bisa kebun terlantar nggak ngapa-ngapain, itu nanti sebelum dihisap sama Allah saya lebih baik menghisap diri. Wah, ini nggak manfaat, gimana ini dimanfaatkan misalnya, atau ditanami apa nanti hasilnya buat masjid atau buat anak yatim, buat duafa atau buat mu'alaf atau apa, silahkan. Nah itu artinya apa? Itu akan memperingan hisapnya. Karena apa? Dia akan menghasilkan produktif terhadap pahala dibanding itu hanya nganggur. Itu diantaranya, itu disebut dengan menghisap diri. Itu begitu. Itu tentang masalah harta. Masalah amal juga begitu, sama. Saya beramal ini ada manfaatnya enggak? Oh, enggak ada manfaatnya, lebih baik saya beramal yang bermanfaat. Itu namanya mulai menghitung-hitung begitu. Menghitung diri itu seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat ya, yang diperintah oleh Allah untuk bertanya. Lah kalau kita tuh ditanya kemudian tidak bisa jawab, oh ini kan berarti kan berat. Bahasa saya ini, kalau saya tanya saja tidak bisa menjawab, apalagi yang tanya malah malaikat. Malaikat ngeri kan. Jadi menakutkan. Itu sansoyo nggak bisa jawab lagi. Kita di dunianya saja tidak bisa menjawab ketika ditanya, apalagi nanti di akhirat. Itu diantaranya.